Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita selesai membahas dalam beberapa pertemuan tentang bagaimana beradab dengan malaikat, pada malam ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu al-adabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beradab kepada Nabi? Yang menyuruh beradab kepada Nabi adalah Allah, dan itu banyak sekali perintah Allah untuk taat pada Nabi. Bahkan Nabi sendiri memberi syarat, kalau ingin mencintai Allah maka cintailah Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan ridhanya di atas ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kalau ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, maka beradablah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara beradab kepada Nabi? Kita akan lihat satu persatu insyaallah. Yang pertama, beradab kepada Nabi yaitu at-taslim li amrihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fima ya'muru aw yanha, yaitu terimalah dan taatlah pada semua perintah atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sekali membuktikan bahawa kita beradab kepada Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak tahu bagaimana bentuk fisiknya, bahkan kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Kita hanya membacakan hadis-hadisnya. Maka orang yang paling dikasihi Nabi, orang yang tidak pernah melihatnya tapi meyakini sepenuhnya tentang apa yang diperintah dan dilarang oleh Nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Lalu para sahabat menjawab, bukankah aku kekasihmu ya Rasul? Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalian bukan kekasihku, kalian sahabat-sahabatku. Jadi siapa juga kekasihmu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang lahir setelahku dan tidak pernah melihatku.
merekalah kekasihku. Ini kita ini kekasih Nabi. Kita tidak pernah lihat Nabi, kita taat pada Nabi. Kalau dulu sahabat taatnya dibantu dengan penglihatan. Mereka melihat langsung mukjizat, keindahan, kebijaksanaan. Kita ini enggak pernah lihat, tapi tetap taat. Ini hebatnya orang yang taat di akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apapun yang diperintahkan oleh Nabi maka ambillah, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, kalau engkau dilarang sesuatu oleh Nabi maka janganlah lakukan. Ini Allah yang merekomendasi ini. Wattaqullah, baru Allah menyebutkan bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi salah satu jalan takwa adalah taat pada perintah dan jauhkan diri daripada larangan Nabi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasul iza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah permintaan Allah dan permintaan Rasul kalau Rasul meminta sesuatu darimu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang tidak mungkin kita bacakan satu persatu tentang rekomendasi Allah agar kita taat kepada Nabi sebagai bukti bahawa kita beradab. Jadi orang-orang yang tidak beradab itu bisa ditebak. Mulutnya mengatakan cinta Nabi, tapi amalnya tidak mau melakukan yang diamalkan Nabi. Kalau memuji-muji Nabi luar biasa, Nabi suruh salat tidak salat, tapi ketika memuji melambung-lambung. Begitu tiba waktu salat sudah hilang orang yang memuji-muji itu. Ini berarti tidak taat. Ketika memuliakan Nabi seakan-akan tidak ada manusia lain di dalam dirinya, tapi ternyata ketika berobat ujungnya ke dukun juga. Berarti yang Nabi larang, Nabi sudah katakan jangan datangi dukun. Sekali datangi dukun ditutup pintu salat 40 hari 40 malam. Dia mengaku bahawa hanya Muhammad di dalam hatiku. Begitu berurusan sudah datangi dukun. Berarti tidak terbukti bahawa dia mencintai dan tidak terbukti bahawa dia beradab pada Nabi SAW. Nah, ini yang perlu kita pelihara. Kita ini baru dianggap beradab kalau kita mengikuti. Kalau di zamannya sahabat, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana mereka mempraktekkan ketaatan untuk membuktikan mereka beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seharusnya jalan-jalan sahabat ini kita ikuti. Di antaranya contoh bahawa sahabat begitu taat, begitu cinta, begitu taat, begitu patuh, dan itu adab mereka. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu saqiyal qaum fi manzili Abi Talha wa kana khamruhum yawma idzin al-fadhikh. Kata Abu Talha, kata Anas bin Malik, pada suatu hari aku membawa banyak orang ke rumah Abu Talha untuk berpesta miras. Kan belum diharamkan secara total khamar.
Jadi sahabat walaupun sudah masuk Islam, awal-awal Islam itu khamar tetap boleh diminum, karena 3 kali diturunkan ayat untuk mengharamkan khamar. Ayat 1 dan 2 itu tidak diharamkan, hanya dikatakan khamar manfaatnya ada tapi mudaratnya lebih besar. Itu kali pertama turun, belum diharamkan. Kemudian kali kedua turun, Allah cuma mengatakan jangan salat kalau sedang mabuk. Jangan salat ketika sedang mabuk. Allah enggak larang mabuknya, silakan mabuk. Tapi kalau sedang mabuk jangan salat. Para sahabat mulai menghindar jam-jam salat, mereka tidak mabuk. Paling mereka mabuk habis Isya. Kayak kita mabuk hari ini di kedai kopi, kayak gitulah dulu sahabat. Habis Isya mabuk, belum ada larangan. Kalau antara maghrib dan Isya enggak berani mabuk, karena takut tidak sah salatnya. Itu larangan kedua, tapi belum haram. Nah, larangan ketiga barulah Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, baru haram. Nah, ketika turun ayat itu, kata Anas, aku membawa orang-orang untuk berpesta khamar di rumah Abu Talha. Jadi Abu Talha punya kedai khamar, jualan khamar. Ini udah masuk Islam nih ceritanya nih. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk mengumumkan bahawa ala innal khamra qad hurimat. Kata Rasulullah, begitu turun ayat yang ketiga, yang kali ketiga haram khamar, langsung Rasulullah memanggil seseorang, sekarang kasih tahu ke seluruh Madinah khamar. Baru saja turun ayat khamar sudah diharamkan. Apa yang terjadi? Orang ini keliling ke seluruh pelosok-pelosok Madinah sampai di depan rumah Abu Talha. Lalu didengarkanlah suara orang yang berseru itu bahawa khamar haram. Baru turun ayat khamar haram. Faqala li Abu Talha, begitu mendengarkan khamar haram, lalu Anas menceritakan, Abu Talha mengatakan kepada aku, ukhruj fa ahriqha, sekarang semua yang sedang minum keluar, tumpahkanlah semua minuman kalian di jalan. Fa kharajtu fa harabtuha. Sahabat yang lain mendengarkan khamar baru saja diharamkan, semua keluar, lalu membawa khamar botol-botol masing-masing, dituangkan semua ke jalan. Fajarrat fi sikakil Madinah. Sampai hari itu, hari diharamkan khamar itu, jalan-jalan di Madinah banjir khamar, dituangkan semua ke jalan-jalan. Jadi banjir, becek gara-gara khamar. Semua sahabat begitu dengar khamar haram, Nabi suruh kasih tahu khamar haram, dibuangnya khamar begitu saja. Apa ini? Ini bukti mereka sangat-sangat taat pada Allah dengan sangat taat pada Nabi SAW. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Khamar tinggal dalam botol setengah, tidak ada rencana aku habis wajud dia. Jadi enggak ada rencana ini sedikit lagi ni, tanggung ni sikit lagi ni, enggak ada. Begitu dengar suara khamar haram, langsung dituangkan semuanya. Begitu kuatnya mereka menjalankan ketaatan mereka. Itu beradabnya luar biasa itu. Dalam hadis yang lain dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjid fakhtalata rijal ma'an nisa' fi tariq. Jadi pada suatu hari, kata Abu Usaid, Rasulullah keluar dari masjid dan melihat laki-laki dan perempuan bercampur-campur. Jadi pas keluar dari masjid, laki-laki dan perempuan waktu pulang bercampur-campur, ikhtilat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa,
Ketika melihat pemandangan itu, Rasulullah kemudian mengatakan kepada para perempuan, apa katanya? Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahqubna at-tariq. Kata Rasulullah, wahai para perempuan, kalian jalan belakangan, jangan jalan di depan, kalian jalan belakang. Setelah laki-laki keluar baru kalian jalan. Dan kalian jangan berdesak-desak di jalan, kata Rasulullah. Alaikunna bihafatit tariq. Kalau jalan di samping, jangan berdesak-desak di tengah jalan, kata Rasulullah kepada para perempuan yang baru pulang dari masjid. Ketika mendengarkan Rasulullah mengatakan itu, sekali cuma Rasulullah mengatakan, jangan desak-desak lagi, ini besok jangan desak-desak lagi di tengah jalan, jangan bercampur-campur dengan lelaki. Apa yang terjadi? Fakanatil mar'atu talsaqu bil jidar hatta anna sawbaha la yata'allaq bil jidar min lusuqiha bihi. Begitu tiba waktu salat berikutnya, mereka pulang, perempuan-perempuan ni yang tadi bercampur di waktu salat yang pertama, begitu salat kedua, ketika mereka pulang, mereka menempelkan dirinya di dinding-dinding. Jadi waktu pulang itu sudah mepet-mepet ke dinding semua, sehingga disebutkan oleh Abu Said, kami melihat seakan-akan baju mereka lengket di dinding-dinding yang ada di Madinah, saking tidak beraninya lagi ke tengah jalan. Sekali Rasulullah mengatakan, besoknya langsung tidak berani lagi, semua ke dinding, merapat ke dinding semuanya, sampai seakan-akan baju mereka pun lengket di dinding, saking taatnya pada Nabi SAW. Itu perempuan zaman Nabi. Coba bapak suruh perempuan hari ini, hai tengok baik lewat tengah jalan apa? Dia tidak di tengah jalan, tapi meneruskan perjalanan kadang-kadang lebih daripada tengah jalan. Tidak didengar lagi nasihat hari ini. Makanya dulu itu satu kalimat Nabi, maka mereka melaksanakannya. Dalam hadis yang lain, Anil Barra bin Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qibala Baitul Maqdis 16 syahran. Dulu kata Barra, Nabi bersama kami salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Atau 17 syahran, 16 atau 17 bulan kata Barra. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu qibla al-bait. Nabi selalu berharap supaya kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Kaabah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr. Ternyata dikabulkan doa itu oleh Allah, maka diturunkanlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu, wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Waktu ayat itu turun, itu salat yang sedang dilakukan adalah salat asar, kata Barra. Wa shalla ma'ahu qaum. Jadi turunnya ketika Nabi SAW mau melakukan salat, langsung Nabi membalikkan tubuhnya ke arah kiblat. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Setelah salat, seseorang langsung keluar dari masjid ingin memberitahukan ke masjid yang lain. Famarra ala ahli masjidin wa hum raqi'un. Jadi ini sahabat ini berlari memberitahu ke masjid-masjid yang lain bahawa kiblat baru saja dipindahkan. Jadi sampailah beliau di salah satu masjid yang kemudian disebut Masjid Qiblatain. Mereka sedang rukuk, belum selesai salat. Lalu dia berteriak dari luar masjid, dia berteriak, asyhadu billah laqad sallaitu ma'a Rasulillah qibala Makkah. Jadi kata sahabat ni, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tadi barusan aku salat bersama Rasul
menghadap ke Makkah, baru saja. Fadaru kamahum qibalal bait, sedang rukuk mereka mendengarkan suara sahabat yang mengatakan, tadi kami baru salat menghadap ke Makkah. Mereka langsung memutar dalam keadaan rukuk, memutar badan menuju ke Kaabah. Tidak ada perlawanan sedikit pun, tidak ada tanda tanya dalam diri mereka, pekan kok kenapa dipindah ke Mekah, enggak ada. Enggak pun nanya ke orang samping, kiban dah putah, enggak ada begitu. Jadi langsung saja. Itu gaya sahabat taat pada nabinya. Dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Abi Layla, anna Abdullah bin Rawaha, kejadian pada Abdullah bin Rawaha, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa huwa yakhutub. Jadi Abdullah bin Rawaha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu Nabi. Rupanya pas beliau datang, Nabi sedang memberi khutbah, sedang memberi khutbah. Sepertinya ini bukan khutbah Jumaat, karena kalau Jumaat tentu Abdullah bin Rawaha tahu itu hari Jumaat tentunya. Beliau ingin menemui Nabi. Nabi sedang memberi tausiah kepada sahabat yang lain. Fasami'ahu wa huwa yaqul. Jadi ketika Nabi melihat Abdullah dari jauh sedang berdiri ingin menemui Nabi, langsung Nabi menyebutkan, yaqulu ijlisu, duduk, kata Nabi duduk. Dia maksud Nabi duduk, yang baru datang duduk, disuruh duduk. Itu Abdullah bin Abi Rawaha fajalasa makanahu kharijan minal masjid. Waktu itu dia belum masuk ke masjid, Nabi suruh duduk. Ketika Nabi lihat dari jauh ada yang datang, Nabi suruh duduk dulu, duduk, kata Nabi. Jadi begitu disuruh duduk, Abdullah bin Rawaha langsung tegelang di situ, enggak maju sedikit pun lagi. Di mana dia posisinya? Di luar masjid, duduknya di luar masjid. Tidak berani pun melangkah ke dalam masjid, karena Nabi ketika mengatakan duduk, dia langsung duduk. Sampai kapan dia duduk? Hatta farighan Nabi sallallahu alaihi wasallam min khutbatihi, sampai Nabi selesai dari khutbahnya. Jadi dia duduk di bawah matahari sampai Nabi selesai khutbah, hanya gara-gara Nabi mengatakan duduk. Seharusnya kalau kita kan duduk juga, cuma kan kita masuk dulu ke dalam masjid baru duduk. Abdullah bin Rawaha langsung duduk di luar masjid, dia duduk, tidak berani maju lagi karena Nabi mengatakan duduk. Fabalagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, itu Abdullah bin Rawaha ketika engkau mengatakan duduk, dia duduknya di luar sana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zadakallah hirsan ala tawa'iyatillah ta'ala wa tawa'iyati rasulih. Semoga Allah memberinya semangat, memberinya kekuatan karena taatnya dia pada Allah dan taatnya dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tu model sahabat, bagaimana hebatnya mereka taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar qal sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul, anaknya Umar berkata, aku pernah mendengarkan ayahku Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kata Umar bin Khattab, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah dengan nama-nama ayahmu. Maksudnya kalau bersumpah, sumpah pakai nama Allah. Kalau betul-betul ingin bersumpah, jangan bersumpah dengan nama ayah. Fa wallahi, kata Ibnu Umar, demi Allah, ma halaftu biha munzu sami'tu Rasulullah naha anha, semenjak aku mendengar Rasulullah melarang bersumpah dengan nama ayah, maka aku tidak pernah melakukannya sama sekali. Dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Umar, anaknya Umar ini, kanat imra'atu li Umar tashhadu salat as-subhi wal 'isya fil jama'ah fil masjid. Jadi istrinya ayahku, istri Umar bin Khattab,
Ini isteri yang kesekian. Ibnu Umar tidak menyebutkan ibuku, karena dulu masa sahabat biasa itu, nikah lagi. Ada sahabat yang syahid di medan perang, istrinya dinikahi oleh sahabat lain. Itu biasa. Dan dulu para istri tidak menolak, karena yang melamarnya ahli-ahli surga semua. Ini kalau ada yang meninggal di antara kita, yang lamar istri kita pengedar sabu-sabu. Makanya kadang-kadang dulu biasa tuh dilamar kembali, toh akhirnya mereka ujung-ujungnya ke surga semua. Jadi kata Ibnu Umar, ayahku yaitu Umar bin Khattab, salah satu istrinya itu melakukan salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Faqila laha, lalu ada orang yang bertanya kepada isteri Umar ini, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu zalika wa yughar. Kenapa engkau berani keluar ke masjid, padahal kami tahu Umar paling benci kalau istrinya keluar ke masjid, dan dia cemburu kalau istrinya keluar ke masjid, tidak suka. Kenapa engkau berani keluar ke masjid? Wa qalat, isteri Umar bin Khattab menjawab, ma yamna'uhu ayanhani. Dia itu tidak ada alasan untuk melarangku. Kata istrinya. Tahu kenapa? Kata istrinya, yaitu karena yamna'uhu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada hadis Nabi yang membuat Umar tidak berani melarang istri ke masjid. Apa hadisnya? La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah engkau larang perempuan-perempuan yang dicipta oleh Allah untuk menuju ke masjid-masjid Allah. Rupanya hadis ini yang membuat Umar enggak berani melarang istri, karena Nabi pernah mengatakan jangan larang perempuan ke masjid, walaupun salatnya perempuan itu lebih afdal di rumahnya. Jadi yang mau dibilang di sini apa? Taatnya Umar pada perkataan Nabi. Gara-gara dilarang oleh Nabi jangan larang perempuan ke masjid, dia enggak berani larang istrinya. Jadi begitu, mereka itu hak mereka melarang istri, tapi karena ada hak Nabi yang lebih tinggi, mereka taat ke Nabi. Ya sudahlah, mau keluarlah, apa boleh buat. Mereka lebih taat ke Nabinya. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kejadian-kejadian. Waktu Nabi menyebutkan dalam hadis lain, iza shalla ahadukum ila syai', kalau salah seorang di antara kalian sedang salat, yasturuhu minan nas, yang sudah memakai sutrah, fa arada ahadan ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kalau ada orang yang nekat nerobos dalam sutrah, maka tolaklah dia, kata Rasulullah, tolaklah dia. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia sudah ditolak pun masih melawan, masih nekat mau menerobos, maka perangilah dia. Falyuqatilhu, disuruh perangi, karena dia adalah syaitan. Maksudnya disuruh perangi itu ya disuruh ingatkan dengan keras. Kalau berani menerobos sutrah antara kaki kita dengan sutrah, berani diterobos, tolak. Masih melawan, falyuqatil itu disuruh bunuh, disuruh perangi. Itu bahasa kiasan menunjukkan boleh keras berhadapan dengan orang seperti ini, karena dia adalah syaitan. Apa yang terjadi? Abu Sa'id Al-Khudri ketika sedang salat, tiba-tiba ada salah satu dari saudara sepupunya, anak dari saudara sepupunya, berjalan melewati Abu Sa'id Al-Khudri. Ditolak oleh Abu Sa'id. Tidak peduli itu saudara sepupu, dihambur saja sama Abu Sa'id, ditolak. Jadi orang ini, saudaranya, heran, kok kasar begini, kan? Diterobosnya sekali lagi. Begitu diterobos sekali lagi, ditolak lebih kencang lagi oleh Abu Sa'id, sampai terjatuh saudara sepupunya ini. Nah, kemudian dilaporkanlah kepada hakim pada waktu itu. Jadi hakim bertanya ke Abu Sa'id, malaka wali ibni akhika ya Abu Sa'id, kenapa engkau berlaku begitu kepada saudaramu, anak daripada saudara sepupumu?
Dia mengatakan, karena aku mendengar Nabi mengatakan kalau berani terobos tolak. Betul-betul ditolaknya, Pak. Jadi inilah dunia sahabat. Maka bapa dan ibu yang Allah muliakan, sejauh apa taat kita pada Nabi setelah kita melihat begitu hebatnya taat sahabat kepada Nabi. Jadi kalau kita dengar sesuatu dari Nabi, jangan diolok, jangan diolok-olok. Jadi kalau dibilang haram, ya sudah haram, jangan diolah-olah, diolah sana, diolah sini, diputar sana, putar sini. Kalau Nabi sudah mengatakan ini tidak boleh, ya sudah, taat saja, itu jalan menuju surga. Kalau Nabi mengatakan haram, ya sudah, haram saja, kecuali ada keterangan lain yang menghilangkan haram itu. Itu adab kita kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud pernah memukul budaknya. Ibnu Mas'ud sedang mukul budak. Budak kan barang kita, milik kita, dipukul oleh Ibnu Mas'ud. Lewat Nabi, Nabi melihat Ibnu Mas'ud sedang memukul budak dengan cemeti, ya, dengan cemeti, dengan cambuk. Lalu kemudian Rasulullah berseru, "I'lam ya Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, kata Rasulullah. Jadi Abu Mas'ud tidak terlalu mendengar. Sampai Rasulullah mendekat, baru dia tahu itu Rasulullah yang mengatakan, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Diulang-ulang oleh Nabi. Begitu dilihat ternyata Rasulullah, dia menghentikan cambukannya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "I'lam ya Aba Mas'ud annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih menguasaimu daripada engkau menguasai budak ini. Maksudnya, Allah kalau nanti membalas cambukanmu itu lebih dahsyat daripada engkau mencambuk budakmu. Itu maksud Nabi. Begitu mendengarkan itu, Abu Mas'ud berkata, "La adribu mamlukan ba'dahu abada." Semenjak aku diingatkan Nabi, tidak pernah kupukul lagi budakku selama-lama. Tidak pernah kupukul lagi budakku selama-lama. Jadi ini luar biasa hal-hal yang kita menjadi pelajaran bahawa jangan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak melihatnya, apapun yang dikatakan haram jangan dilanggar. Nabi kalau sudah bilang berzina haram, maka jangan cari-cari alasan untuk bisa berzina. Nabi kalau sudah bilang riba itu haram, jangan buat-buat alasan, jangan diolah-olah seakan-akan bisa menjadi halal. Ini bentuk kita tidak beradab. Ini contoh barang Pak sekarang. Ini saya dengar, tapi saya belum selidiki, saya baru mendengar. Sekarang lowongan untuk daftar haji bisa dengan cash, bisa dengan kredit. Jadi kalau mau daftar haji, kalau mau cash bayar 25 juta untuk membuka, mendapatkan jatah kursi. Saya dengar, tapi ini wallahu alam. Diberikan jalan kedua, yaitu bayar dengan kredit. Jadi boleh kasih DP dulu sedikit, nanti cicilannya sedikit-sedikit. Bagaimana jalan ceritanya itu bisa sedikit-sedikit langsung dapat kursi, sedangkan untuk dapat kursi 25 juta. Tapi si yang daftar itu cukup DP entah 5 juta Pak, itu dapat kursi juga. Sedangkan aturannya 25 juta baru dapat kursi. Dari mana dia dapat 20 juta lagi itu? Ternyata ada pihak ketiga yang meminjamkan uang, ditunaikan oleh pihak ketiga. Nanti si nasabah membayar cicilan sedikit-sedikit melebihi jumlah yang dipinjamkan. Jadi diolah. Padahal Nabi sudah bilang kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Semua sistem pinjam meminjam, hutang piutang yang mengambil manfaat di atas itu semua jatuh ke riba.
Itu model sekarang, Pak. Tip-tip Cun, peringati cinta Nabi, but ada set kelih ada set Pak, ada set but. Bilang cinta Nabi sudah bilang haram, tetap diolahnya macam cara. Nah, begitulah umat hari ini tidak lagi menunjukkan adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bahaya hari ini. Nah, baik. Jadi ini adab pertama, yaitu baru disebut beradab kalau kita membuktikan dengan taat pada perintah dan taat atau tidak melanggar ketika Nabi melarang. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ada pertanyaan mungkin satu, Bapak? Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Dan tidak usah dibuat-buat, Bapak. Tidak ada ya, Pak ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, sambil menunggu datangnya waktu azan, dari semua yang kita kabarkan tadi, ya, kita harus mawas diri bahawa Nabi itu walaupun tidak lagi bersama kita, tapi dia mengenali umatnya di akhir zaman, dan dia akan menyelesaikan urusan hanya yang diberi bantuan yang taat kepadanya. Karena ada yang enggan, makanya kan Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Itu pasti masuk surga itu apa maksudnya, Pak? Walaupun sudah dalam neraka, insya-Allah surga, tapi dipejeruak dulu di dalam neraka. 1 hari di neraka 1000 tahun yang engkau hitung. Masuk neraka gara-gara maksiat, tapi bisa selamat selama ada syahadat di dalam hatinya. Dia tetap bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Maka Nabi mengatakan dengan tegas, semua umatku masuk surga. Cuma ada yang tidak masuk langsung. Bisa jadi setelah 20.000 tahun baru masuk, gara-gara maksiat. Kita sok-sokan kadang-kadang, oh masuk juga akhirnya, nggak apa-apa lah. Masuk juga akhirnya nggak apa-apa. Kita baru jatuh dalam rice cooker saja sudah jeruak kita, Pak. Kita jatuh dalam rice cooker itu sudah jeruak kita itu. Itu udah gembung kulit sampai sebulan. Kena arang waktu bakar ayam nggak mau makan lagi. Itu kena arang, butiran arang keluar dari tempat, terpijak di kaki. Nyan manuk-manuk dah tipa, Pak. Itu kena arang. Jadi yang selamat nanti siapa? Man ata'ani, yang taat kepada aku, kata Rasulullah. Karena nanti ada yang enggan, enggak mau langsung ke surga, maunya main-main dulu ke neraka. Mungkin dia ingin menjumpai Firaun, ingin melihat bagaimana wajah Namrud, ya. Model-model begitu. Siapa dia? Man asani, ada orang yang tidak taat, bermaksiat kepada aku. Merekalah yang abah, kata Rasulullah. Merekalah yang enggan masuk ke surga langsung, pinginnya masuk ke neraka. Maka ini adab pertama. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjiwai sifat para sahabat yang sangat taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.